102.1 Radio Kalibabas Karawang The New Hits Power. Yes, biar muda tadi udah ditemenin sama Aska ya di 1 jam pertama di programnya Request 12. But now biar muda udah ada yang spesial banget. Bukan cuman Aska di sini. Mana Aska suaranya? Halo. Ada Aska, ada Sani, dan pastinya siang ini kita kedatangan tamu spesial ya Aska ya. Yes, bener banget. Kita udah ditemenin sama Kak Rio Adiwardana nih. Udah langsung datang lagi ke studionya Radio Kalibabas Kara. Kita sapa dulu kali ya. Halo Kak. Halo, selamat siang. Siang. Aduh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Kita sangat-sangat ini ya, seneng sekali kayak ditanyain dulu gitu loh. Iya gitu, harusnya kan kita duluan yang Iya, nanya. aduh bagaimana ini. Kalau Kak Rio gimana kabarnya? Alhamdulillah masih stabil, masih sehat-sehat aja. Masih produktif juga ya. Gitu, oke. Nah, kalau menurut Kak Rio, hawa-hawa di Malang saat ini panas atau lebih panas dari yang dulu pernah kesini? Kalau menurut aku ya, biasa di Jakarta ini kayaknya masih dingin. Adem ya. Oh my god. Iya. Kita Karena harus bersyukur. Iya ya, karena emang Aska sendiri kalau misalkan di Bogor itu ngerasanya udah panas banget Oh gitu. iya. Kalau di sini Gitu ya? masih ada adem-ademnya gitu ya, Mak. Adem. Tapi bukannya Bogor itu puncak ya? Iya, puncak, tapi Iya. puncak doang yang adem. Sebelum puncak kan kalau Bogor. Iya, Bogor sebelum puncak kamu ya. Iya. Oke, selamat datang kembali Kak Rio Adiwardana buat kedua Makasih kalinya. banget nih, makasih banyak. Dulu pernah kesini Aska Kak Rio juga buat promosi satu single yang judulnya adalah Terlalu Pahit ya Kak ya. Betul, terlalu pahit. Terus abis itu juga udah selesai nih perjalanan My Story, betul ya Kak ya? Iya. Di album yang perdananya. pertama. Ya, Oke, dan Terlalu Pahit juga masuk di My Story Di My ini. Story juga. Ada berapa lagu Kak, sorry, waktu Ada itu? 10 lagu. 10 lagu. 10 Iya. lagu. Yang waktu itu juga dibawa ini Terlalu Pahit langsung live gitu. Pastinya kita juga nanti akan menunggu-nunggu sesi live session gitu ya barengan sama Kak Rio. Karena lagu terbarunya boleh di-spill apa sih nih Aska judulnya? Nah, lagu barunya katanya nih ya, Sebaya Muda, judulnya Tingkah gitu ya. Bener ya Kak ya? Iya benar, tingkah Benar. judulnya. Tingkah. Nah, emang dari album sebelumnya itu kan kayaknya sedih banget nih ya Kak ya. Terus kalau misalkan ke lagu single yang terbaru ini Tingkah tuh kayaknya beda banget ya Kak ya. Ya, jauh ya. Jauh ya. Kayak dulu tuh kalau kita dengar kata sad boy langsung keinget lagu-lagunya Sang Rio Adiwardana gitu. Iya, karena dari judul lagunya aja Terlalu Pahit gitu, kayak nggak ada lagi cerita yang terlalu pahit gitu selain lagunya Kak Rio Apa cocok Adiwardana. buat soundtrack ini ya, warung kopi kali ya, terlalu pahit gitu ya. Oh iya, bisa juga. Udah lagi galau minumnya kopi jadi udah pahit makin pahit lagi ya kan. Tapi sekarang emang berbeda sekali gitu. Apalagi juga kalau kita dengerin lebih upbeat gitu ya Iya Kak betul, ya. memang lebih upbeat. Nah, apa yang membuat Kak Rio gitu memilih kayak aku mau berubah nih? Iya. Nah, karena tisunya udah habis. Oh. Ya, jadi sekarang kayaknya kita goyang-goyang aja ya daripada nangis terus kayaknya. Bener. Karena Iya, tisunya iya. udah dipakai buat nangis kemarin. Iya kemarin. Bayangin satu album 10 lagu semuanya vibes-nya sad gitu. gitu ya. Jadi sekarang pengen untuk menghemat tisu. Bener. Sayangi lingkungan Anda kayaknya. Iya. Tapi pasti ada dong alasan lain Kak. Selain memang cinta lingkungan ya kan. Jadi memang untuk yang single yang baru rilis ini, yang Tingkah, memang vibes-nya beda. Kenapa? Karena aku ingin memberikan pilihan aja untuk para pendengar mau mendengarkan Rio di sisi yang mana. Oke. Yang di My Story atau nanti ini Tingkah ini kan akan masuk ke dalam suatu EP yang judulnya Sisi Lain. Wih. Wih. Ini kayaknya menampilkan sisi lain Sang Rio Adiwardana Betul nih. banget, gitu. Jadi silakan nanti para pendengar aja yang menentukan lebih sukanya aku yang mana. Oke, gitu. kita harus pilih, sejatinya memang hidup adalah pilihan ya Kak ya. Betul. Kamu mau pilih aku atau dia? Ya, wow. Jadi dalam nih kayaknya Iya siang ya. kan? Berarti ini satu langkah baru gitu Kak untuk masuk ke satu EP yang judulnya Sisi Lain. Betul. Ini lagu pertama yang dirilis. Betul. Oke. Betul. Nah, kalau tadi sempat di-spill juga ya temanya, tapi kita jadi kepo gitu loh. Kalau Tingkah ini sebenarnya nyeritain tentang apa sih Kak? Tingkah ini menceritakan tentang suatu hubungan ya, dimana kalau kita sedang sayang sama seseorang biasanya kita jadi terlalu banyak tingkah atau biasa kita sebut tuh overprotective ya. Iya kan? benar.
Dan kadang-kadang orang yang disayangin juga karena dia tahu dia disayang, dia jadi lebih banyak lagi tingkahnya. Iya Ya sih. kan? Message-nya adalah ketika kita menjalani suatu hubungan, bersikaplah atau bertingkahlah yang sewajarnya saja. Jangan kelebihan, jangan kekurangan juga. Pas takarannya gitu. Pas takaran itu yang susah. Ya, itu yang susah ya. Oh iya, itu ngomong susahnya kayak dalam banget ya. Iya, karena anda ini kan laki-laki ya. Oh, iya, Kayak kalau dari sisi perempuan itu tadi Karyo bilang bertingkahnya karena Anda udah tahu Anda dicintai, bertingkahnya yang pas aja. Ih, kita tuh pengennya caper terus, Kak. Oh gitu ya. Heeh. Kita laki-laki gitu gak sih ya? Kayaknya enggak juga. Aduh, enggak, kalau cewek itu emang gitu. Jadi semakin dicintai semakin banyak tingkah, itu bener emang. Gitu. Iya. Oh my Oke. God. Ya sudah terwakilkan ya. Ya para Jadi, pendengar. bener. Para pendengar SBM muda yang cewek-cewek nih ya. Jadi kita memang pejuang banyak tingkah nih, Kak. Oh gitu ya. Karena kapan lagi banyak tingkah kalau lagi nggak ada pacar, ya nggak mungkin kita banyak tingkah ke pacar Iya, orang lain dong. Betul. Nah, gitu. Ya seperti pepatah ya bilang perempuan selalu Benar. Akhirnya itu juga tuh yang keluarin pepatahnya ya. Kembali ke pasal 1 ya. Iya. Bener. Iya, jadi kalau perempuan salah itu kan pasal 2. Kalau Iya. perempuan salah balik lagi ke pasal pasal 1. Satu ya, perempuan selalu Kayak benar gitu ya. Benar. Tapi aku jadi semakin kepo lagi ya kan. Pastinya. Ini tadi Kak Rio tuh menceritakan kayak kayak tek jangan-jangan ini apa cerita pribadi. Oh enggak, sebenarnya bukan cerita pribadi juga. Maksudnya saya ngomongnya pelan-pelan aja ya. Gak ada yang cepet aja. Jadi memang ya pasti semua orang pernah mengalami itu. Relate gitu. Ya, maksudnya pernah di posisi yang sedang menyayangi, pernah juga di posisi yang disayangi gitu ya. Dan memang ini terjadi pada saat aku lagi ngumpul-ngumpul bareng aja, nongkrong sama teman-teman. Biasalah kan cerita-cerita gitu ya. Nah pada saat cerita-cerita itu mereka dengan pasangan-pasangan mereka, ada satu kata dari temen aku yang bilang, yaudahlah makanya lo hidup jangan banyak tingkah lah. Seru juga ya tingkah kalau jadi lagu ya gitu. Gitu, makanya dari situ mulai aku bikin. Iya. Jadi berawal dari tongkrongan. Kayaknya simple banget gitu ya, ide-idenya tuh yang keluar tuh. Tapi emang musisi tuh aku salutnya dari situ. Kayak dari celetukan temen, atau dari cerita temen, atau mungkin dari fenomena yang dilihat. Dari manapun sebenarnya bisa dijadikan. Itu bisa dijadikan lagu. Iya. Nah, untuk penulisan lagunya ini pure dari Karyo atau mungkin ada tim lain yang turut Dari aku, membantu. Oke. Wow, keren banget ya gitu ya. Aku kalau jadi temennya Karyo yang bilang kayak, ih kamu banyak tingkah, terus keluar lagu tingkah ini kayak, oh my god, apakah aku sespesial itu gitu? Bener-bener abis diomongin di tongkrongan terus juga langsung keluar gitu ya. Dibikinin lagu ya kan. Iya untungnya gak minta royalti aja sih gitu. Kalau aku minta royalti gak sih? Ini Karyo sendiri yang bilang, nanti temennya langsung, bener juga nih Rio nih, bener juga nih ya kan. Oke, tingkah sendiri kita udah obrolin nih soal ceritanya seperti apa, jarak dari perilisan album My Story ke tingkah ini bisa dibilang kayak singkat banget gitu loh Kak, nggak yang menunggu berapa lama, menurut kita singkat sih 3 bulan Bener, ya kan. bener. Nah itu apa yang membuat Kak Rio yaudah deh kita gerak cepat aja atau memang mengikuti alur yang ada aja? Begini, sebenarnya lagu tingkah ini sudah jadi dari tahun lalu. Oh, berarti sebelum My Story justru. Sebelum My Story, maksudnya sebelum My Story ini rampung. Jadi pada saat Terlalu Pahit mau keluar itu tingkah ini sebenarnya sudah ada. Nah waktu itu head to head antara Terlalu Pahit dengan si tingkah ini. Cuman aku melihat kebutuhan dari album aku yang My Story itu kan lebih ke ballad banget. Iya. Makanya aku ambillah Terlalu Pahit untuk ada di dalam album My Story. Nah yang tingkah ini memang aku kan waktu itu pernah bilang kalau aku mau ada project lagi. Nah projectnya itu adalah project EP yang dimana nama projectnya itu adalah atau nama EP-nya adalah Sisi Lain. Nah aku tampilkanlah tingkah ini ada di sisi lain aku. Kalau bermusik itu seperti apa sih gitu. Jadi tapi emang keren banget ya. Jadi udah punya apa ya, stok gitu ya. Udah punya stok kayak karya. Iya, stok karya gitu. Jadi
tinggal cari enaknya aja gitu kapan rilis gitu ya. Iya, di match-matchin aja kalau sama yang My Story karena lagu-lagunya kebanyakan ballad kayaknya kurang cocok. Ya udah dikasih di EP selanjutnya aja kayak begitu. gitu. Tapi emang seorang Rio Adiwardana apakah suka menyetok karya? Alhamdulillah sampai sekarang ini masih ada sekitar belasan karya yang belum aku rilis. Wow. Tapi kan Kak Rio ini baru aja debut, ya ibarat kata baru aja debut di album My Story. Nah, sebelumnya kesibukan apa sih Kak yang Kak Rio kerjakan sampai ada beberapa karya yang sudah ready gitu untuk dipersembahkan untuk para pecinta musik di Indonesia? Iya, sebenarnya kalau ditanya ya, maksudnya aku tuh memang suka banget bikin lagu. Dan kalau dibilang kesibukan nih banyak kesibukannya. Maksudnya aku juga kan sedang menjalani juga agregator musik atau distribusi musik digital namanya NextArt. Nah, tapi bisa di sela-sela itu aku menghasilkan suatu karya gitu. Dan sampai sekarang pun si agregator NextArt ini pun juga sedang masa-masa di mana untuk promo atau untuk sosialisasi apa sih distribusi musik digital dan bagaimana gitu. Jadi ya pintar-pintar aku aja sih bagi-bagi waktunya kayak gimana. Bagi tips gak sih Kak? Bagi tips gak sih kayak buat temen-temen yang mungkin sekarang lagi ibaratnya kayak ngerjain skripsi gitu, tapi sambil melakukan hal lain gitu loh Kak. Harus dibiasakan sih sebenarnya karena basicnya memang otak kita bisa multitasking kan. Itu kayaknya beberapa orang aja. karena kalau nggak dibiasakan nggak akan bisa juga anyway. Jadi harus bisa multitasking dulu, itu syarat pertamanya sih gitu. Dan bisa membagi pola pikirnya, bisa membagi hatinya juga. Ya, dan bisa membagi juga vibes-nya. Pasti kan berbeda-beda kan di setiap bidangnya. Nah, tinggal kita menempatkan aja gitu. Kalau misalnya aku lagi sosialisasi juga di NextArt, ya sisi aku yang sebagai founder dari NextArt ya beda. Kalau misalnya aku lagi promo tentang single aku, sisi aku sebagai Rio Adiwardana sebagai singer beda lagi. Jadi harus ini ya, jadi orang yang fleksibel gitu. Cuman tadi aku agak bingung nih, membagi waktu boleh, membagi karakter boleh, tapi yang membagi hati tadi maksudnya gimana ya? Maksudnya gimana itu ya? Gimana tadi? Kayak aku tadi, terus aku membagi hati. Maksudnya membagi hati berdasarkan dari apa yang sedang kita jalani. Gitu. Kalau gitu setuju. Ya, gitu Jadi ya. tetap produktif gitu, pilah-pilah maksudnya. Bukan pilah-pilah pasangan. Gitu. Maaf, Gimana tadi saya agak kurang gimana ya? Maaf nih, kita perempuan sensitif ya kalau ngomongin soal seperti itu ya. Iya. Oke, kita pokoknya bersemangat banget deh pokoknya kali ini SBM Muda ngebahas Tingkah ini yang pastinya berarti karena EP akan ada beberapa lanjutan single yang akan dirilis kapan nih Kak sebenarnya? Jadi untuk yang pembukanya ini adalah Tingkah. Nanti insya Allah kalau nggak ada halangan, semuanya lancar-lancar aja, di akhir tahun ini aku akan tutup EP aku, sekaligus aku rilis sebagai single untuk menutup EP aku ini. Oke, berarti totalnya ada kira-kira ada 5 lagu yang akan digarap sampai akhir tahun 2023 ini. Wow, dalam 1 tahun udah ada 10 lagu di My Story. Dan ada 5 lagu insya Allah yang akan dirilis juga untuk menutup tahun 2023 ini. Jadi sebenarnya totalnya aku tahun ini kalau lancar semua sudah 18 single aku rilis. Wow, nggak kebayang ya, itu 1 tahun tuh benar-benar produktif banget itu. Bener. Oke, habis ini kita bahas sih, bakal lanjutin buat ngobrol barengan sama Kak Rio Adiwardana. Tapi sebelum itu pasti kamu udah penasaran banget dong ya SBM Muda. Lagu yang dari tadi kita obrolin yang judulnya Tingkah ini kayak gimana sih? Aku kalau dengerin ya Kak, aku sebenarnya tuh bukan orang yang tahu kayak genre lagu tuh kayak gimana. Mungkin cuman ya udah tipis-tipis gitu ya. Tapi kalau aku tebak ini lagu ada unsur jazz ya gitu gak sih? Iya, acid jazz lebih tepatnya. Acid jazz. Apa yang membedakan jazz dan juga acid jazz itu sendiri? Sebenarnya ya jazz is jazz ya. Cuman jazz itu kan lebih kepada maksudnya luas banget gitu ya. Dan kenapa acid jazz menurut aku lebih chill aja, lebih relax, lebih ya sebenarnya ada banyak lagi yang lebih nge-groove gitu. Cuman ini kayaknya lebih enak kalau diajak goyang aja sih. Iya benar. Tadi juga kita dengerinnya goyang dikit gitu ya. Walaupun malu-malu. Goyang tipis ya, goyang tipis. Ya. Kalau goyang dikit cuman set
Nah kalau yang tipis kan kayak masih terus terus gitu. gitu ya. Agak malu-malu tapi mau gitu ya kan. Iya. Oke, emang kalau dari Aska ada yang mau ditanyain nggak ke Kak Rio? Tapi kan penasaran banget nih ya. Tadi kalau katanya tuh nulis sendiri gitu, tapi sebenarnya Mas Rio ini terlibatnya sama siapa aja nih buat bikin lagu Tingkah ini gitu? Iya. Pertama kalau nulis sendiri memang apa namanya? Aku memang nulisnya sendiri. Karena kalau berdua ntar rebutan pulpennya. Oh. Ya gitu. Jadi sendiri aja. Bener. Kayak aku mau nulis dulu. Enggak, aku dulu. Gak jadi-jadi nih lagu nih. Banyak tingkah sih kamu. Masuk lagi. Jadi memang aku tulis ini sendiri dan ini proses audio productionnya memang aku dibantu sama Bang Hari Toledo selaku musik directornya. Oke. Dan beberapa musisi yang terlibat juga ada di dalam sana. Ada Riozi Rinaldo, ada Bang Enggar sebagai pemain trombonnya, Bang Egi juga sebagai pemain trompet, terus Bang Yoram juga sebagai perkusinya dan pemain drumnya adalah Echa Sumantri. Oke. Jadi lebih ini nggak sih Kak, kayak lebih kompleks gitu nggak sih untuk pembuatan lagu yang ini atau lagu yang sebelumnya? Sebenarnya lebih ribet, cuman aku lebih happy ngerjainnya. Iya sih. Iya. Karena vibes lagunya juga happy. Iya, Kalau betul. dulu Betul. Kakak bawain lagu terlalu pahit tapi happy kan kayak nggak match. Terlalu Iya, pahit. Enak juga ya. Gimana ya? Itu kayak ada frustasi ya. Meskipun pahit ya udah happy aja gitu Jadi loh. koplo dong nanti. Semua akan koplo pada waktunya dong. Iya sih emang. Aduh tapi bisa tuh Kak. Terlalu pahit versi koplo version. Aduh. Tapi ya kayak gimana ya, kita sedih dikoploin juga. Iya. Kalau dikoploin ya Iya. biar nggak jadi galau. Iya, gitu, sebenarnya kan. biar nggak terlalu dalam aja kan galaunya gitu. Oke, cuman dari lagu yang memang vibes yang berbeda gitu, yang sad terus tiba-tiba ngerilis lagu yang happy, ada nggak sih rasa kayak lebih nyaman di mana gitu Kak? Kayak lebih nyaman buat ngerilis lagu yang sedih kah atau justru yang lagu terbaru ini? Sejujurnya kalau buat aku nyanyi ya, aku nyanyi tanpa megang alat musik ya. Kalau kemarin album kemarin kan hampir 90% aku pegang gitar pasti. Iya, bawa gitar juga waktu live session ya Kak ya? Gitu. Kalau ditanya lebih nyaman mana kalau misalnya untuk nyanyi, aku lebih nyaman yang sekarang, Oke. yang Tingkah ini. Karena aku fokus nyanyinya dan aku tidak megang alat musik dan memang musiknya nge-groove dan aku memang suka banget musik yang nge-groove begini gitu. Gitu sih. Jadi emang punya apa ya? Udah asik banget nih ya sama yang nyampein lagunya ini. Jadi udah ada jadi diri sendiri gitu ya keluar. Benar. Jadi kayak lebih happy aja. Ya, Kerja jadi nggak kerasa kerja nggak sih Kak? Kalau misalkan sesuai dengan passion kita, sesuai keinginan kita gitu. sebenarnya tetap berasa kerja ya kalau nggak kerja gimana ya? Bener. Ya juga sih. Sesuka-sukanya kita siaran ya Ska ya. Pasti kerasa juga capeknya sih. Apalagi kalau baca iklan. Tapi kalau nggak ada iklan kita mau makan dari mana? Dari Ya, sebenarnya kalau dibilang berasa kerja apa enggak, ya lebih agak ringan aja sih sebenarnya. Lebih agak ringan. Tetapi tetap tanggung jawabnya sebenarnya lebih berat. Karena ini ada something new buat aku dan otomatis juga buat para pendengar yang tadinya galau-galau, musik pelan gitu ya, dengan tempo dan beat rate-nya juga yang pelan gitu ya, tiba-tiba langsung dar gitu. Dengan ada tingkah yang bener-bener upbeat gitu. Itu pasti yang dengerin aku banyak lagu aku yang di My Story pasti agak sedikit memang agak kaget gitu. Gitu sih. Kayak Tara Mak Jreng gitu kan. Bahkan banyak banget yang ngomong kalau misalnya ini beneran suara Rio Diwardana atau bukan. Waduh. Oh iya, masa iya sih? Iya. Serius. Atau mungkin karena memang itu tadi kayak kebiasaan di awal bawain lagu sedih ya Kak? Iya, itu dia. Kan biasanya kan teknik cara bernyanyi pun juga pasti beda. Gitu kan. Itu sih. Jadi kalau buat nyanyiin lagu-lagu yang vibes-nya sedih lebih ke biasanya nada-nada tinggi ya Kak ya? Iya, nada tinggi gitu. Coba Aska ambil nada apa Kak yang paling tinggi Kak? Coba do gitu. Do.
Aduh, kadang penyanyinya bisa kepleset ya, apalagi kita ya. Enggak deh, enggak, jangan main-main kayak gitu ya. Kita aja siaran udah teriak-teriakan ya. Ya benar. Oke. Nah, kalau dari Aska mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak nih ke Karya? Mumpung lagi Karya ada di sini, karena belum tentu nih kita ketemu aja 3 bulan setelahnya baru ketemu lagi. Berarti setiap 3 bulan gitu ya? Iya, Ya, 3 bulannya. insya Allah ya Kak ya. Kedepannya mau per 3 bulan Kak untuk merilis lagu baru atau seperti apa? Kayaknya saya rajin banget ya gitu ya. Iya, tapi ada yang penasaran juga sih. Dari Karyo ini kan sempet di My Story itu nulis lagu berbahasa Inggris gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan mungkin lebih suka upbeat nih, kira-kira bakal bikin yang upbeat berbahasa Inggris gak nih Kak? Sebenarnya yang lagu bahasa Inggris itu lagu ciptaan dari kakakku. Nah, cuman memang kalau yang di album sisi lain ini, EP yang di sisi lain ini kemungkinan nanti ada bahasa Inggrisnya. Wih. Gitu. Biar kelihatan sok ngerti aja sebenarnya. Meskipun kadang kalau aku diajak ngobrol bahasa Inggris gak bisa bahasa Ya Inggris. itu sebenarnya sedih ya, kadang-kadang kalau ngobrol gitu ya pakai bahasa Inggris sedih. Iya sedih. Karena nggak ngerti. Suka. Bukan cuman sedih sih, tapi lebih ke overthinking juga kayak Hopeless gitu. hopeless gitu. Ya ampun. Aduh, banyak cerita ya ternyata ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi mungkin, atau kita udah nggak sabar nih buat dengerin single Tingkah tapi secara live sekarang. Secara live Boleh ya. kali ya? Secara live. Boleh. Boleh. Oke, karena lagunya juga udah mepet ya. Takutnya lagunya ini durasinya 1 jam 50 menit. Enggak. Gimana? Kalau di looping terus maksudnya. Lah, Ya kan? lumayan ya. Lumayan ya. Kita siaran udah di backing sama Karyo. Oke, udah siap Karyo? Siap, yuk. Oke, Gas. langsung aja ini dia Sebagai Bunda Rio Adiwardana lagi-lagi dengan Tingkah with Live Session. Ya, selamat siang semuanya. Tak terpikirkan olehku di dalam dasar lubuk hatiku, untuk pergi meninggalkanmu sendiri di sini. Oh, semuanya telah ku beri hanya untuk buatmu mengerti, walau kau tak pernah pahami caraku. Ku tahu tetap kau di sampingku hingga nafas terakhirku. Semoga kau pun tahu betapa ku mencintaimu. Semua tingkah lakumu kadang ingin membuatku pergi, namun ku selalu berpikir tak mampu tinggalkan dirimu. Gaya bicaramu selalu ingin selalu untuk dimengerti. Ku terima kekuranganmu selalu. Kau tahu tetap kau di sampingku hingga nafas terakhirku. Semoga kau pun tahu betapa ku mencintaimu.
sampingku hingga nafas terakhirku. Semoga kau pun tahu betapa ku mencintaimu. Oke, Rio Adiwardana. Aduh. Kayaknya beruntung banget nih ya aku bisa dengerin secara live karena emang sebagus itu suaranya. Kayak aduh nggak bisa berkata-kata, sumpah. Amin. Sumpah beneran kayak wow, apakah kita lagi ada di surga? Kita sampai lihat-lihatan ya San ya. Kayak kita sampai lihat-lihatan ya. Jangan kayak jempol, nggak tahu lagi nih mau ngapain ya kan. Iya, takutnya kita tuh sebenarnya tadi mau nge-backing vokal gitu loh Kak. Tapi karena kita tahu diri ya Kak ya. Kita do aja kita nggak nyampe Kak. Do aja kita fales gitu. Malah ngerusak gitu ya San ya. Jadi panjang nanti kalau doa terus ya. Iya. Doakanlah gitu ya. Doakanlah kita bisa nyanyi. Tapi dari Karyo sendiri ini kan udah nyanyiin lagunya ya. Jadi harapan Karyo sendiri buat orang-orang yang dengerin lagu Tingkah ini apa nih kira-kira? Harapannya ya, jadi dari lagu Tingkah ini yang pertama semoga bisa lebih lagi diterima dan berkenan di hati, dan semoga lagunya viral ya. Amin. Dan semoga bisa menemani kalian yang di saat sedang bingung dengan hubungan kalian, yang ngerasa terlalu overprotective atau ngerasa tidak nyaman atau apa. Semoga lagu ini bisa menjadi peneman kalian untuk bisa lebih bijak dalam bersikap. Itu aja sih. Pengingat juga gitu ya Kak ya. Oke. Baik. Terima kasih untuk Kak Rio Adiwardana yang sudah berkenan untuk hadir di Radio Kaliwaya Baskara. Aku juga terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat semuanya. Pastinya kita tunggu ya karya-karya selanjutnya ya. Dan untuk satu langkah baru di EP sisi lain. Ini menurut kita udah sukses banget ya Ska ya. Jadi kita tunggu untuk karya-karya selanjutnya. Siap. Oke. Gak sabar banget deh ya. Sampai ketemu lagi ya Kak Rio ya. Oke.